Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Pesta, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengadakan pesta besar. Maka semuanya dengan table manner. Pertama harus dengan appetizer dulu. Dengan apa itu? Ya sedikit minum, ada salad, kemudian buah sedikit, kacang, itu persiapan untuk makan. Kalau sudah itu baru ada sop atau sup. Nah, kemudian akhirnya ada sup jamur, ada sup jagung, dan semuanya kita nikmati. Baru setelah itu makan besar. Kalau saya diundang makan di rumah umat, itu tentu saja tidak dengan table manner seperti itu, tetapi semua sederhana. Begitu datang tidak ada appetizer, tidak ada apa, langsung makan. Dan itu menjadi nikmat ketika sayur lodeh dan semuanya menjadi sesuatu yang menarik karena dinikmati dengan segala kegembiraan dalam perjumpaan itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang pesta itu. Yesus mengunjungi keluarga Lazarus yang dulu sudah mati 4 hari, dibangkitkan kembali. Sudah busuk baunya, tetapi Lazarus bangkit. Dia adalah saudara Marta dan Maria, sahabat Yesus. Maka ketika Yesus datang ke rumahnya di Betania, mereka makan besar dengan mengundang orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang kadang tidak direken atau tidak dianggap sesuatu oleh masyarakat umum. Para orang Farisi, orang Yahudi, karena mereka dianggap kelas kambing, kelas pendosa. Orang-orang yang selalu berbuat dosa dianggap negatif oleh masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya Yesus menyatukan hati, makan bersama Lazarus, Marta, dan Maria. Ada insiden di situ. Tiba-tiba Maria datang membawa minyak narwastu. Kemudian dia menangis di kaki Yesus, minta pengampunan. Kemudian Yesus dibasuh dengan kakinya dengan minyak narwastu, sehingga baunya seluruh ruangan itu bisa mencium bau dari minyak yang mahal itu. Kemudian ada yang mengeluh rupanya di antara murid Yesus, yang jahat, kelihatannya baik tetapi hatinya jahat. Dia adalah Yudas Iskariot, bendahara dari para rasul itu. Dia mengatakan, sayang, minyak narwastu itu dibuang-buang. Seharusnya bisa dijual, ada laku 300 dinar, dan itu bisa diberikan untuk orang-orang miskin. Lalu Yesus yang tahu akal licik Yudas Iskariot yang nanti mengkhianati dia pun membalikkan. Karena dia tahu Yudas sering mencuri kas di antara para murid itu. Dia mengatakan kepada Yudas, biarkanlah Maria melakukan itu, mengingat hari pemakamanku. Tetapi tidak selalu orang miskin ada dalam dirimu. Kamu dianggap oleh Yesus, Yudas Iskariot, kamu selalu merasakan orang miskin. Orang miskin selalu ada di hatimu, tetapi aku tidak selalu ada di hatimu. Karena Yesus ingin menyindir bahwa setelah itu nanti Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus kepada para pengawal-pengawal, orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Akhirnya Yesus disalibkan. Demi uang, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Orang kecil, kamu merasa pura-pura selalu ada di hatimu, tetapi aku tidak selalu ada di hatimu. Kamu akan menyangkal aku. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian dia pun membiarkan Maria membasuh seluruh minyak wangi yang mahal itu kepada kaki Yesus untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih,
Banyak walaupun Injilnya pendek, tetapi nilai-nilai yang kita pelajari di sini. Ada aspek Yesus yang empati. Kalau kita diajak makan dan kita menyetujui, kadang-kadang tidak enak menolak, dan kemudian kita merasa menikmati bersama-sama, tidak perlu dengan formalitas, tidak perlu dengan aturan ini itu, tetapi makan biasa, natural, itulah kita bersatu dengan orang yang mengundang kita itu. Kita senasib sepenanggungan, berbela rasa, memahami kegembiraan dia, kesedihan dia, dan kita tentu saja juga ingin masuk di dalam orang itu. Bagaimana perasaan, kegembiraan, kesedihan, beban hidup dari orang itu. Lain ketika kita makan semua serba formal, dibuat-buat, disitulah kita hanya mendapatkan superficial saja di dalam dialog pergaulan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yudas Iskariot, kita juga bisa belajar sindiran Yesus. Orang miskin selalu ada di hatimu, tetapi aku tidak selalu ada. Harusnya ketika kita melayani orang miskin, orang yang membutuhkan, dasar pelayanan itu adalah Yesus yang telah mencintai kita, yang telah menebus kita. Dengan luapan kegembiraan hati kita, kita berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, tersingkir, mungkin difabel dan seterusnya. Tetapi ketika kita fokus kepada mereka, tetapi bukan luapan dari relasi kita dengan Tuhan, maka itu akan membuat kita capek, hanya dibuat-buat, dan kadang kita tidak menemukan makna dari apa yang kita perbuat itu. Yang ketiga, rupanya Maria berkobar seluruh hatinya untuk saat itu, karena gurunya, orang yang dicintainya, yang sudah menebusnya, yang sangat berharga dalam hidupnya, akan segera disalibkan. Maka Maria yang pada masa lalunya mempunyai pengalaman hidup yang tidak baik atau yang penuh dengan keberdosaan dan diselamatkan oleh Tuhan, dia rela memberikan apa saja, termasuk minyak yang mahal, minyak narwastu itu, demi kemuliaan Tuhan. Maka ada 3 poin yang kita bisa belajar di situ. Yang utama adalah relasi kita dengan Tuhan. Maka pertanyaannya, saudara-saudari, apakah tingkah laku kita, apakah segala perbuatan-perbuatan baik kita selalu berdasar kepada relasi kita dengan Tuhan, atau sekedar kita buat-buat, atau itu menjadi sekedar pekerjaan bagi kita, yaitu sebagai pekerja sosial yang tidak punya dasar iman, tetapi hanya selalu memperhatikan orang lain, melupakan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita. Sebagai orang beriman, luapan kegembiraan dan iman kita karena relasi kita dengan Yesus yang mendalam akan memunculkan kita untuk berbagi, menunjukkan iman, aktualisasikan iman, perwujudan iman kepada sesama. Bukan dibuat-buat, tetapi alami karena dorongan kasih Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.